usia SMP belum sampai usia di atas 20 tahun, maka tulang yang tadi harus bertambah tinggi berhenti di situ saja, dia tidak tumbuh lagi. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN membuat satu rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Kalau kita singkat itu RAN PASTI. RAN PASTI-nya BKKBN itu seperti apa? Patokannya, pedomannya pada Undang-Undang Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam mandat Perpres ini itu ada strategi nasional, yaitu menyelenggarakan percepatan penurunan stunting. Apa saja yang perlu diselenggarakan? Itu ada 5 pilar, ada 5 RAN PASTI. Kita lihat di rencana aksi yang di sana itu, bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting itu, maka setiap daerah dari pusat sampai di lini lapangan di tingkat desa, dia harus melaksanakan 5 rencana aksi nasional. Dan rencana yang paling pertama dan utama adalah ketersediaan data keluarga berisiko stunting. Data ini menjadi penting, menjadi dasar untuk semua program yang ada di desa yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Yang kedua, pendampingan keluarga berisiko stunting. Setelah kita kumpulkan data, kita perlu melakukan pendampingan. Bukan ambil data dan lepas, tetapi ambil data, pelajari, dan buat pendampingan. Dan tentunya pendampingan itu beda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mengapa beda? Karena sasaran resiko stunting itu juga berbeda. Yang ketiga, pendampingan untuk semua calon pengantin. Pendampingan untuk semua calon pengantin. Kenapa perlu didampingi? Karena namanya calon pengantin berarti dia siap untuk melangkah ke jenjang yang namanya keluarga. Bagaimana dia bisa melangkah ke jenjang keluarga kalau calon suami, calon istri tidak tahu kondisi kesehatannya? Secara fisik kita melihat bahwa sehat saya. Tetapi ketika dilakukan pendampingan, di screening oleh ibu bidan, maka idealkah saya untuk menikah dan hamil, atau beresikokah saya untuk menikah dan hamil? Itu bentuk pendampingan terhadap calon pengantin. Tapi ibu kami tidak punya calon pengantin. Calon pengantin muncul rame-rame ketika ada kursus persiapan perkawinan. Maka di situ terdaftar banyak sekali calon pengantin. Tetapi dalam kesehariannya susah secari-cari yang namanya calon pengantin. Kenapa demikian? Karena yang pertama, omnya belum setuju. Yang kedua, mereka
mereka itu masih pulang pergi. Yang ketiga, kami keluarga belum setuju. Tetapi ketika calon pengantin perempuannya sudah hamil, mau tidak mau, setuju, mau tidak mau, oh merestui. Itu masalah kita. Pendampingan tidak mau. Padahal penting sekali pendampingan terhadap calon pengantin ini. Yang keempat, surveillance keluarga beresiko stunting. Survei, evaluasi apa yang kita buat selama ini terhadap keluarga-keluarga beresiko stunting ini. Dan yang kelima, audit. Audit itu ada tim khusus. Misalnya dari kecamatan dia buat audit, dari ahli gizi dia buat audit. Riang Marin PMT-nya sejumlah ini, dananya sejumlah ini. Kenapa stuntingnya bertambah? Kenapa ibu hamil cake-nya bertambah? Kenapa ibu hamil remajanya bertambah? Itu yang perlu diaudit. Artinya bahwa dana dikucurkan tepat sasaran dan hasilnya juga memuaskan. Tetapi dana dikucurkan tepat sasaran, hasilnya tanda tanya. Kenapa? Diaudit, oh ternyata dananya 20.000 per sasaran, sampai di sasaran cuma ada 10.000. Dan itu menjadi rencana aksi yang harus diterapkan untuk semua daerah, wilayah, desa di seluruh Indonesia. Karena ini dimandatkan dalam Perpres 72 tahun 2021. Yang berikut, jadi dalam Perpres itu dia mengatakan bahwa pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran. Jadi untuk tahun 2023, pemerintah desa Riang Baring beserta BPD menetapkan anggaran yang betul-betul tepat sasaran. Yang pembangunan jalan pending dulu, fokusnya pada kesejahteraan, fokusnya pada kesehatan dan pendidikan. Jadi kalau anggaran itu sudah dikucurkan, harus dipikirkan bagaimana mengelola anggaran itu supaya stunting yang tadi 5 bisa turun menjadi 1. Yang kedua, peningkatan kualitas pelaksanaannya. Kualitas pelaksanaannya. Yang berikut, kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sudah diguyurkan dana, pelaksanaan PMT sudah jalan, sekarang siapa yang pantau? Oh, yang pantau cuma ibu gizi. Kalau sekedar ibu gizi, selesai. Tetapi bagaimana kualitasnya itu? Apakah melibatkan pemerintah desa, BPD, atau tidak? Pemantauan itu betul-betul berkualitas. Ya, BPD ada, pemerintah desa ada, nakes ada. Bila perlu pemerintah kecamatan juga turut terlibat. Karena dari hasil pemantauan berbagai pihak lintas sektor, maka evaluasi kegiatan itu juga hasilnya juga lebih bagus. Bukan hanya dengar satu pihak, tetapi banyak pihak sehingga dapat disimpulkan segala sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat penting. Artinya pelaku-pelaku yang bertanggung jawab terhadap program tersebut, dia harus berkualitas
berkualitas dalam hal apa? Dalam hal keterampilan harus diterapkan dalam bentuk menu makannya seperti apa, trik, cara, tekniknya seperti apa, sehingga yang 5 tadi betul-betul turun jadi 1. Lanjut. Iya. Ada banyak sekali indikator layanan intervensi spesifik maupun sensitif. Kalau spesifik itu langsung kepada sasaran. Ibu hamil, remaja penerima tablet tambah darah, anak usia 6-23 bulan terima MPASI, ibu hamil terima tambah darah, bayi di bawah 6 bulan harus ASI eksklusif, sampai pada mendapat tambahan gizi dan deteksi tumbuh kembang anak. Itu spesifik, langsung pada sasarannya. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu bayi balita di Riam Baring yang anaknya belum sampai 6 bulan eksklusif atau tidak? Eksklusif itu akan ditunjukkan dengan berat badan sesuai standar pada kartu menuju sehat, buku KYB itu. Tetapi kalau datang cuma 5 ons, Tante Dewa, saya rasa itu tidak eksklusif. Terus yang berikut, anak usia 7 bulan sampai usia 23 bulan, dia MPASI-nya ada atau tidak? Ada MPASI. Memenuhi kriteria 4 bintang atau tidak? Tidak, Ibu. Karena apa? Uang tidak cukup. Dan itu realita. Makanya pemerintah desa bersama BPD terkait dengan kegiatan rembuk stunting dan anggaran tahun 2023 betul-betul memperhatikan kepada yang menjadi sasaran intervensi spesifik ini. Yang berikut, intervensi sensitif terkait dengan sanitasi, terkait dengan PHBS, terkait dengan rumah layak huni, terkait dengan sasaran penerima bantuan segala jenis macam bantuan yang ada di desa, juga terkait dengan pelayanan KB pasca salin. Dan ternyata dari hasil bincang-bincang kami dengan teman-teman di dinas, bahwa ketika PMT 90 hari makan naik bagus Ibu, tetapi setelah 90 hari turun lagi. Persoalan di mana? Asupan gizi oke. Pola asuh ya, suap anak, jam yang tepat oke. Tetapi kenapa drop lagi, turun lagi? Yang pertama, apakah keluarga itu punya riwayat penyakit atau tidak? Yang paling parah itu kalau ditemukan keluarga itu dengan TBC. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat.
sanitasi. Bagaimana satu rumah ukuran 6 kali 5 ditempati oleh 3 kepala keluarga. Layak tidak? Tidak layak. Bagaimana pemenuhan kecukupan gizi dalam keluarga? Bagaimana PHBS? Kasih makan enak-enak, oke. Tapi perhatikan juga dengan di rumah. Anak rentan sakit, tiap kali timbang sakit, habis makan PMT sakit, rujuk ke dokter. Karena yang di dalam ini kita tidak tahu penyakit atau hal-hal yang organ-organ yang tidak bagus di dalam prostat di dalam kita tidak tahu. Masalah pencernaan. Oleh karena itu, kalau ditemukan seperti begitu, sampaikan, rujuk ke puskesmas, rujuk ke dokter anak. Tahu hasil, oh ternyata saya punya anak ini selama ini makan tidak pernah naik ini, karena dia punya usus di dalam itu tersalah. Yang berikut, lanjut, ya. Rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting itu yang paling pertama itu adalah pendekatan intervensi gizi terpadu. Semua kembali kepada gizi. Mulai dari mana gizi itu harus betul-betul diperhatikan? Ibu hamil, bayi balita, ibu menyusui, remaja atau remaja menjadi sasaran hulu. Hulu artinya penentu, paling pertama, pokok. Jadi kalau remaja itu kurus, pucat, kerempeng, langsing, muka kuning, remaja seperti ini maka penyumbang masalah. Seorang ahli bilang begini, seorang remaja itu dikatakan sehat dari tampilan itu di wajah, face, mukanya cerah, tidak kinclong, cerah. Apalagi berseri-seri, tambah lagi dengan gemuk. Tetapi kalau remaja yang kurus, kerempeng, peok, iya, mau jadi apa ini? Jelas dia akan punya anak kurus, kerempeng, peok. Dan ingat satu kunci saya peringatkan kepada kita yang mau siap hamil lagi atau kita punya anak besok-besok. Seorang ibu hamil ketika dia hamil dan di USG itu anak perempuan, maka jelas ibu ini dia menentukan kualitas cucunya. Paham sampai di sini? Saya hamil, USG anak perempuan. Dari hasil kehamilan saya dengan USG anak perempuan, maka kualitas cucu saya itu sudah ditentukan dari saya yang hamil. Karena apa? Karena perempuan itu memiliki sel telur. Saya memiliki sel telur. Anak perempuan saya yang dalam kandungan juga sudah memiliki sel telur yang bakal menjadi cucu saya. Jadi kalau ibu itu hamil anak perempuan,
harus gagah, harus cantik, harus sehat, supaya cucunya besok-besok juga seperti saya. Itu rumusnya. Jadi tante Bewa, kalau hamil anak perempuan harus cantik, harus rajin, harus pintar, harus yang baik-baik, supaya besok-besok saya punya cucu juga yang baik. Coba kita lihat, anak perempuan, cucu perempuan pasti dia mirip dengan nenek perempuannya. Tidak ada mirip nenek perempuan. Itu kunci pertama. Kunci kedua, pada saat kita hamil 0 bulan sampai 37 hari, 37 hari kita punya anggota badan janin kita itu sudah sempurna. 37 hari itu sudah sempurna. Tinggal makan banyak, istirahat cukup sehingga membesarkannya saja. Jadi kalau gizi itu tidak diperhatikan sejak remaja, maka sumbang sudah ibu hamil kek. Dan bilang kita punya anak perempuan, jangan diet. Tidak boleh diet. Ada satu dokter dulu di Boru, dia bilang dia punya teman dokter bilang begini. Ibu dokter itu tanya, "Pak Dok, kenapa saya tidak pernah hamil-hamil?" Dokter gigi, dokter kandungan. Nah, ibu dokter tanya, "Pak Dok, kenapa saya tidak hamil-hamil? Sudah nikah 2-3 tahun belum hamil-hamil." Pak dokter bilang apa? "Bu Dok, kalau mau hamil, gemukin badan. Gemukin badan. Karena ketika dia hamil, janin itu mendapat cadangan makanan dari lemak yang ada di tubuh ibu. Kalau kurus kelempeng dia ambil lemak dari mana? Makanan dari mana? Mamanya tidak menyimpan lemak. Makan orang hamil kurus itu hamilnya karena susah sekali. Karena apa? Cadangan lemaknya tidak ada. Iya. Dan ini saya omong ini karena saya punya dokter kepala sendiri yang ngomong. Dia tidak punya cadangan lemak. Makanya remaja-remaja sekarang tidak boleh makan yang siap saji. Bakso, mie, vitamin, ale-ale, mie mentah, masako. Gizinya tidak ada. Remaja yang gemuk dibilang, "Saya tidak makan diet." Tidak boleh makan. Dan usahakan 1 kali makan 1 hari terpenuhi 4 bintang. Cuma 1 kali makan 1 hari. Pagi biar nasi dengan motong, tetapi siang itu usahakan ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada kacang. 1 hari saja. Jangan 1 minggu. Tunggu hari Minggu dulu ibu. Padahal tempe tahu lewat terus. Kita punya kacang tanah, kita punya kacang hijau ada. Yang kedua, pendekatan keluarga berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting itu mulai yang pertama itu remaja. Keluarga yang memiliki remaja. Keluarga yang memiliki remaja. Yang kedua, keluarga yang memiliki ibu hamil. Ibu hamil. Ketiga, keluarga yang memiliki anak balita 0 sampai 23 tahun. 23 bulan. Yang keempat, keluarga calon pengantin. Dan yang kelima, balita usia
berapa? 24 sampai 59 bulan. Itu adalah sasaran dari keluarga beresiko stunting. Bukan keluarga stunting atau anak stunting. Keluarga beresiko stunting. Remaja, ibu hamil, catin, anak usia 0 sampai 23 bulan, terus sampai pada 7 sampai 59 bulan. Dan yang ketiga, pendekatan multisektor atau multipihak seperti ini. Ada linkesnya, ada KB-nya. Kalau ada pertanyaan juga lebih baik lagi. Kalau ada dari kehewanan, dokter hewan juga lebih baik lagi. Itu namanya kita multisektor. Pak, kami mau masak ini, tapi bagaimana tanamnya seperti apa, campurannya bagaimana, bibitnya kami dapat di mana? Itu orang bertanya. Ibu dokter, kami punya ayam baru mati tadi malam, kami bisa potong makan atau tidak? Itu orang dari kehewanan. Jangan mati tadi malam, potong ke saya makan. Atau kejerat tadi malam, bawa pulang pagi, potong ke sebagai arah makan. Kamu tahu penyakit, jangan sampai ada cacing. Mau makan, makan, yang penting yang kasih makan. Jerat tadi malam, ya toh. Ke kebun dapat. Syukur matinya tadi malam. Kalau 2 hari tidak di kebun, matinya sudah 2 hari lalu, pulang potong makan. Atau kebiasaan kita begini, potong daging babi, acara hajatan potong daging babi bakar. Pas potong tuh masuk darah. Enak toh? Enak dengan lombok, dengan gerak. Tidak tahukah Anda bahwa darah-darah itu ada cacing-cacing yang hidup di dalam? Ada tentunya. Sudah bakar tapi ada darah. Kecuali dia bakarnya masak sampai di dalam. Dan ini ada kasus ibu hamil datang dengan apa? Mau melahirkan datang dengan cacingan. Ibu hamil karena tinggal di kebun. Hewan jerat bakar dengan darah. Enak toh vitamin ini. Orang tua dulu bilang makan vitamin darah ini. Tapi tidak pikir cacing hidup dalam itu masih ada. Nah, enak toh. Yang berikut, ya. Ibu pendekatan intervensi spesifik kita sudah bahas tadi. Ibu pranikah, ibu hamil, masa interval. Pranikah itu apa yang kita buat? Jadi mama-mama sekalian, terkait dengan pendekatan intervensi spesifik ini, sasaran tadi saya bilang sasaran satu itu adalah catin, calon pengantin. Pak Epang, iya ibu. Saya bisa ke rumah, buat apa ibu? Tidak, ibu dengar bilang Nona sudah di rumah kan? Pulang pergi ibu. Kalau Nona sudah pulang pergi, bisa tidak ibu kunjung di rumah? Buat apa ibu? Kita datang untuk pendampingan. Terkait apa? Terkait screening. Terkait apa? Pemeriksaan awal. Tapi kamu belum nikah, tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena Pak Epan dengan ibu harus tahu dulu. Harus tahu apa? Tahu ibu punya kondisi kesehatan, apakah dia siap untuk hamil atau belum. Ibu sudah bisa Pak ibu. Itu menurut Pak Epang, itu menurut ibu. Harus di screening. Kami punya pendampingan catin itu ada namanya tim pendamping keluarga. Ibu bidan, ibu kader PKK dan ibu kader KB. Jadi kalau mereka tidak jalan tambah dengan ibu Elsi, itu mereka catin sudah.
Tapi kalau kami bawa dengan timbangan, bawa dengan tensi, bawa dengan alat ukur, dan itu kami pendampingan cantik. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk kita lihat. Ibu nama bla bla bla. Umur ibu 23 tahun. Tinggi badan 75, berat badan 45. Secara indeks massa tubuh tidak ideal, terlalu pendek. Iya. Ambil lingkar lengan. Oh, ternyata ibu ini lingkar lengannya 22,5. Oke. Iya. Normalnya 23,5. Berarti ibu sudah berapa kriteria dia tidak penuhi? 2. Sekarang tensi. Oh, ternyata tensinya 100/60. Ambil HB rendah 3. Ya toh? 3. Sudah 4 pertanyaan. 3. Yang terakhir. Ibu merokok? Tidak. Pak Epang merokok? Iya. Pada saat dengan Pak Epang merokok? Iya. Pada saat mana? Pada saat minum kopi. Pada saat mana? Pada saat duduk di teras. Melihat Pak Epang merokok? Iya. Berdekat dengan Pak Epang? Iya. 4. Dari 5 pertanyaan yang diberikan namanya screening tadi, dia cuma dapat benar berapa? 1. Berarti secara screening itu dia belum siap untuk hamil. Kalaupun dia hamil, beresiko. Terlalu kurus salah, terlalu gemuk obesitas juga salah. Harus ideal. Ideal secara fisik maupun psikis. Karena terpapar asap rokok itu juga penyebab utama. Jadi kalau ibu hamil atau kepada mereka yang anak remaja, sampaikan kepada suami-suami, bapak-bapak, Bapak kalau merokok usahakan kami dalam rumah tidak boleh tahu. Pak mau merokok di manakah, pernikahan dalam rumah tidak boleh tahu Bapak merokok. Supaya jangan terpapar. Jadi pendampingan kami ini kami lakukan selama 3 bulan. Hari ini kami damping Pak Epang. Oh ternyata Pak Epang punya masalah 4. Pak Epang kedepannya ibu harus makan. Jadi dalam pendampingan kami itu kami punya tuh aplikasi, namanya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Jadi ketika di screening pakai aplikasi muncul sertifikat berisiko ideal. Di dalam itu juga ada edukasinya. Kalau Pak Epang punya istri dengan cake harus berbanyak makan apa. Pak Epang punya calonnya dengan HB harus buat apa, sayuran apa yang perlu dimakan, makanan apa yang perlu dimakan. Kalau Pak Epang punya istri dengan kondisi kurus, apa yang harus dibuat. Itu diberikan edukasi selama 3 bulan baru kami datang screening lagi. Oh ternyata bisa Pak Epang 4-4-nya sudah gold. Berarti siap hamil. Sehingga tidak ada lagi yang balik ibu hamil dengan ibu hamil dengan anemia. Tidak ada lagi. Dan sebenarnya manfaat itu sangat besar, tetapi masalahnya tadi saya bilang itu omnya belum mau lagi jangan datang. Bukan memaksa kamu untuk hamil atau melarang kamu untuk hamil, tapi mendeteksi awal itu lebih bagus ketimbang kamu hamil dengan kondisi hamil dengan kondisi anemia. Itu yang kita jaga. Yang kedua, pemeriksaan ibu hamil. Ibu hamil berapa kali periksanya selama kehamilan? Dan kemarin informasi terbaru saya dapat dari dokter, dia bilang pada trimester pertama itu wajib USG. Kemarin saya langsung dari ibu dokter.
Ibu dokter Helmi, dia bilang apa? Hamil, kita bisa USG trimester keberapa? Pertama tidak ada. Iya. Setelah 3 bulan kan? Nah, trimester 1 itu wajib USG. Bukan cuma datang periksa sekitar USG. USG, makan makanan 4 bintang. Sudah ulang-ulang itu 4 bintang. Kalau setiap hari pagi siang malam tidak bisa, siang saja cukup. Yang berikut, PMT, ber-KB, ikut kegiatan bina keluarga balita, dan bantuan bagi keluarga berisiko stunting. Besok kalau kita musyawarah lagi penetapan penerima bantuan setiap hari ikut 200.000 tuh miskin ekstrim. Kita ETT Florestimu tidak ada miskin ekstrim. Miskin yang sudah tahu dari 1 kali pakai cuma 1 baju, makan cuma 1 kali, WC kamar mandi tidak ada rumah seperti gubuk, itu baru miskin ekstrim. Ada begitu di sini? Tidak ada. Kita ini paling mentok biar bagaimana pun susah, yang penting makan 1 kali, 1 hari 3 kali. Baju itu dalam 1 tahun itu ganti ulang-ulang, apalagi menjelang hari raya. Tarik rambut saja bisa, apalagi baju. Dan kita Flores itu tidak ada miskin ekstrim. Yang berikut, ya, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, anak usia 0 sampai 23 bulan sampai 24 sampai 59 bulan. Jadi, emak-emak, bapak-bapak yang saya hormati, kita sebagai orang tua, kita punya anak remaja, khususnya anak nona. Berikan edukasi yang sebaik-baiknya supaya mereka itu mengenyang pendidikan itu sampai sarjana. Kalau uang tidak ada, biar mentok di SMA. Ama-ama, kita pun anak perempuan, ketika dia hamil di usia SMP, belum sampai usia di atas 20 tahun, maka tulang yang tadi harus bertambah tinggi berhenti di situ saja, dia tidak tumbuh lagi. Tulang itu dia harus bertumbuh terus, tetapi ketika dia hamil di bawah usia 20 tahun, tulang itu berhenti tumbuh. Dan coba kita lihat, kita punya nenek-nenek dulu yang dia nikah di bawah hamil di bawah usia 20 tahun, pasti orangnya pendek. Dan itu saya sudah temukan beberapa orang. Yang kedua, ketika dia hamil di bawah usia 20 tahun, resiko kanker serviks itu besar. Makanya kalau suruh periksa, itu kita perempuan kanker pembunuh nomor 1. Oleh karena itu sangat diharapkan supaya kita kita punya anak remaja putri, sekolah, tidak boleh macam-macam dulu. Berikan mereka edukasi yang baik, sampaikan mereka. Malam tidur, bukan cerita tentang menstruasi, itu bukan tabu lagi, tidak. Zaman sekarang tidak ada lagi yang tabu, itu informasi yang perlu kita sampaikan. Kalau kita menganggap itu tabu, maka anak akan mencari tahu yang tinggi dan hasilnya akan terjadi. Jadi kita ibu, kita punya anak perempuan, ketika dia sudah SMA, SMP, kita was-was. Setelah dia keluar tamat SMP, kita juga masih was-was. Sudah lepas dia tinggal di kos, sudah lepas dia tinggal dengan orang, sudah lepas tinggal di asrama. Tinggal dengan kita juga, dia pergaulan juga semakin kompleks. Jadi remaja putri itu hulu menentukan
stunting banyak atau tidak, maka di remaja putri ibu hamil tidak boleh kek, tidak boleh anemi, dan tidak boleh 4 terlalu. Kami baru-baru melakukan kunjungan kepada satu sasaran diri yang baru. Ternyata di dalam itu ada mamanya, ada anak laki-lakinya, ada saudarinya, dengan memiliki anak 2 atau anak 3. Berapa kamar? Kamar itu ada 2, 1 disekat pakai kayu. Dan ketika kami melakukan kunjungan, nah, kalau saya omong KB, kata dia tahu itu saya kupas habis-habisan. Saya kupas bukan berarti saya seolah-olah menelanjangi seseorang di depan saya. Tidak. Itu sebagai bentuk edukasi. Edukasi tentang apa? Menjalankan kehamilan. Suami istri itu konsekuensinya itu adalah hubungan suami istri. Bapak-bapak yang lain dengar di sini, Om Soli, kanker prostat pada bapak-bapak salah satunya adalah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Kanker prostat. Kalaupun melakukan hubungan suami istri, dia tidak klimaks, tidak terus habis. Itu kanker prostat. Membayangkan saja Om Solim puasa 1 tahun. Tahan tidak Om Solim? Tidak bisa. Yang keteresan tidak bisa, kebutuhan itu. Jadi kalau ada kita di sini yang dengan informasi yang terbatas, terus puasa sampai 1 tahun, apa kata Mera? Rugi. Dan itu pengalaman. Pengalaman. Oleh karena itu, mengatur jarak harus ber-KB. Kalau bilang ibu, kami ini KBA, syukur. Jarak berapa tahun? 5 tahun jempol. Saya jempol. Tetapi kalau umur masih muda, baru KBA, itu saya tanya. Om Soli bilang tidak sanggup. Itu juga umur sudah begitu, apalagi yang umur macam Sipri, Yoaki, Fadrus, seperti itu. Lanjut Om Sipri, lanjut lagi. Ya. Membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa. Melakukan fasilitasi, perencanaan dan penganggaran, fungsi koordinasi, fungsi pengawasan, verifikasi dan laporan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang stunting, kalau kita bagi dalam bentuk tim dan tim itu bekerja dengan baik, otomatis stunting ini tidak ada. Kita pendampingan kepada remaja, ibu hamil, calon pengantin itu tidak ada. Tetapi mungkin karena kerjasama atau kualitas dari tim yang kita bentuk itu belum maksimal, maka stunting itu ada, ibu hamil kek itu ada, ibu hamil remaja itu ada. Karena apa? Kurangnya pendampingan, kurangnya pengawasan. Kalau sudah kurang, kualitasnya rendah, maka sama saja. Program turun banyak, semua diberikan semua, mulai bantuan, PMT, BLT dan lain-lain. Tetapi pengawasan, pendampingan itu tidak berkualitas, makanya tetap seperti itu.
selesai.